Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa S1 PGSD dalam mata kuliah pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini, pertemuan terakhir di dalam rangkaian perkuliahan, kita akan membahas tentang materi pameran. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah untuk mendengar kata pameran, atau mungkin pernah untuk mengunjungi salah satu pameran karya seni rupa di lingkungan teman-teman berada. Nah, sebetulnya apa sih arti atau pengertian dari pameran itu sendiri? Pameran ini dapat diartikan sebagai pertunjukan, tontonan, atau sesuatu yang bisa dipertunjukkan yang sifatnya statis atau diam. Artinya karya-karya yang memang ditampilkan adalah karya-karya yang berupa benda mati. Nah, kalau misalnya ada karya-karya yang memang berupa benda hidup, artinya sebuah pertunjukan karya seni, itu lebih kepada atau sering disebut dengan pagelaran. Pameran karya seni rupa ini merupakan kegiatan yang bisa untuk mengkomunikasikan apa sebetulnya yang ada di dalam sebuah karya seni yang nantinya akan diapresiasi oleh siswa dan siswi dan juga oleh masyarakat yang lain. Nah, dalam bentuk penyelenggaraannya, pameran ini dalam konteks pembelajaran seni dapat dipertunjukkan atau dapat ditampilkan dan juga dapat dilakukan baik di sekolah maupun di masyarakat secara luas atau di dalam luar sekolah. Lalu sebetulnya apa sih tujuan dari diselenggarakannya pameran? Nah, diselenggarakannya pameran ini ada beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama tujuan sosial atau kemanusiaan. Nah, ini biasanya pameran-pameran yang memang bertemakan tentang kritik akan lingkungan dan juga fenomena-fenomena yang memang terjadi dan sedang hits di kalangan masyarakat. Atau bisa juga karya-karya yang sudah dipamerkan dan mendapatkan apresiasi berupa nilai komersil dari para pengunjung disumbangkan berupa kegiatan sosial ataupun bantuan, entah itu untuk para korban bencana alam ataupun di kasus sosial yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan komersil. Ini betul-betul pameran untuk memperlihatkan, mengapresiasikan karya seni khusus untuk kebutuhan ekonomi saja. Artinya ada jual beli terhadap karya seni yang hasilnya untuk keuntungan pribadi ataupun penyelenggara. Lalu yang terakhir ada tujuan pendidikan. Di sini biasanya pameran diselenggarakan oleh lembaga sekolah atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mengedukasi seperti apa sih kira-kiranya proses setelah pembuatan karya seni lalu diapresiasi oleh siswa dan siswi atau masyarakat luas yang nantinya bisa untuk sebagai dasar di mana para pencipta atau pembuat karya tersebut menjadi lebih baik lagi dalam membuat karya atau nantinya akan bisa lebih jauh lagi dalam mengapresiasi dan berujung di kritik seni. Setelah tujuan dari pameran, lalu apa sih sebetulnya jenis-jenis pameran yang biasa dipertunjukkan? Nah, jenis-jenis pameran yang biasa diadakan atau diselenggarakan itu terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama ini pameran dengan atau sesuai dengan jenis karya. Ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pameran homogen, yaitu pameran yang mempertunjukkan satu jenis karya seni saja. Dan yang selanjutnya ada pameran heterogen. Nah, berbeda dengan pameran homogen, ini adalah merupakan kebalikannya dari pameran homogen. Pameran heterogen ini mempertunjukkan banyak jenis karya seni yang ada di dalam pameran tersebut. Lalu selain ditinjau dari karya seninya, juga bisa dilihat dari jumlah peserta yang terlibat di dalam sebuah pameran. Yang pertama pameran tunggal, yaitu jikalau sebuah pameran diselenggarakan oleh peserta atau seniman yang hanya satu orang saja. Nah,
kebalikan dari pameran tunggal, ada yang disebut dengan pameran kelompok. Pameran kelompok ini adalah pameran yang jikalau jumlah pesertanya ini lebih dari 1 orang atau secara berkelompok. Jadi terdiri dari beberapa seniman. Lalu selanjutnya apa sih sebetulnya manfaat dari pameran itu sendiri? Nah, manfaat dari pameran ini ada beberapa aspek. Yang pertama itu sebagai media untuk berkomunikasi atau melatih bermasyarakat, karena memang nanti pada saat di pameran itu ada interaksi sosial yang terjadi baik dari pengunjung maupun dari yang menciptakan atau yang membuat karya seninya. Lalu yang kedua ada mengembangkan bakat atau meningkatkan kemampuan berkarya. Dari pertunjukan pameran, karya seni ditampilkan kepada masyarakat luas itu tidak ubah seperti kita memberikan kesempatan kepada sang penikmat seni atau pengunjung dari pameran untuk memberikan kritikan, masukan terhadap karya seni yang kita buat. Lalu yang selanjutnya adalah media apresiasi. Jadi pameran ini sebagai wadah untuk mengapresiasi karya seni yang ditampilkan oleh para pengunjung dari hasil karya seni sang seniman yang terlibat langsung di dalam pameran. Lalu selanjutnya ada dapat melakukan evaluasi dari kritikan, masukan, dan juga penilaian atau mungkin apresiasi yang didapat oleh seniman dari pengunjung, itu menjadikan seniman tersebut dapat untuk memperbaiki apa saja sih sebetulnya karya seni yang masih kurang. Lalu selanjutnya ini ada sarana hiburan, ya memang fungsi untuk seni itu sendiri adalah sebagai media hiburan, begitu juga dengan pameran yang memang dijadikan sebagai sarana untuk refreshing di mana para pengunjung bisa melihat referensi sekaligus untuk bermain melihat karya di area pameran. Lalu selanjutnya ada berekspresi diri. Nah, ini terlebih khusus untuk senimannya, di mana seniman bisa untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan ke dalam karya dan dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Lalu apa sih sebetulnya yang perlu kita lakukan jikalau kita ingin membuat sebuah pameran? Yang pertama itu ada yang disebut dengan planning atau perencanaan. Jadi kita bisa untuk membuat rencana kegiatan yang dilakukan, digambarkan atau dirancang sesuai dengan kegiatan yang ingin kita laksanakan. Lalu yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Di sini merupakan proses dari apa yang sudah kita rencanakan diakomodasikan, dikomunikasikan dengan panitia atau penyelenggara lain di dalam sebuah pameran. Lalu selanjutnya adalah acting atau pelaksanaan, di mana setelah kita rancang berbagai perencanaan yang ada di pameran, lalu kita koordinasikan dengan panitia yang ingin melaksanakan pameran, lalu tahap selanjutnya adalah melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan koordinasi dari masing-masing panitia serta tugas kerjanya ke dalam pelaksanaan pameran yang sesungguhnya. Lalu yang selanjutnya ada controlling atau evaluasi atau juga pembahasan. Di sini adalah kegiatan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi selama kegiatan pameran berlangsung. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan jikalau kita ingin membuat sebuah pameran. Nah, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Kita lihat yang berikut ini. Setelah kita merancang seperti apa pameran yang akan dilakukan, lalu kita juga bisa untuk merancang bagaimana sih karya yang akan kita tampilkan di dalam pameran. Berikut ini ada tahap-tahap berkarya seni rupa yang kita harus rancang dan juga harus dilaksanakan. Yang pertama itu ada menemukan ide atau gagasan. Jadi seperti apa sih karya yang akan kita buat, harus sesuai dengan konsep ide yang kita punya. Lalu yang kedua ada mempersiapkan bahan dan alat untuk berkarya. Kita juga harus
mempersiapkan, merancang bahan alat apa yang dipergunakan dalam pembuatan karya yang akan kita buat. Lalu yang selanjutnya ada membuat rancangan desain karya yang sudah dibuat. Setelah dirancang, ditetapkan medianya, kita perlu untuk mendesain seperti apa karya seni yang akan kita buat. Dan yang selanjutnya adalah praktik berkarya berdasarkan teknik yang sesuai dengan jenis karya yang kita buat. Jadi langsung setelah dicari idenya, lalu ditetapkan karyanya, setelah didesain baru kita membuat karya seni yang sesungguhnya. Lalu hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan dalam pameran? Yang pertama itu ada mengumpulkan hasil karya. Kita bisa untuk mengelompokkan hasil karya seni yang memang sesuai dengan tema dan bisa untuk dipajang atau didisplay dalam pameran. Lalu yang kedua ada membuat kelengkapan pameran. Perlu adanya sebuah dekorasi di dalam pameran berupa properti-properti yang memang mendukung terhadap tema yang akan kita lakukan jikalau ingin membuat sebuah pameran. Lalu yang selanjutnya ada menyiapkan tempat pameran. Tempat juga disesuaikan dari mulai indoor ataupun outdoor, dan tema di dalam pameran juga disesuaikan dengan tempat sehingga pameran yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Lalu selanjutnya ada menata ruang pameran. Menata ruang pameran ini disesuaikan dengan tema, disesuaikan dengan jenis karya, dan disesuaikan dengan pameran apa sebetulnya yang akan kita buat. Lalu selanjutnya setelah kita buat pameran, ada pembahasan pameran seni rupa yang dilakukan setelah pameran itu berlangsung. Yang pertama itu membahas pelaksanaan pameran. Membahas pelaksanaan pameran ini lebih kepada evaluasi komponen-komponen panitia penyelenggara. Seperti apa kekurangan, seperti apa hal-hal yang harus diperbaiki di dalam penyusunan pameran dikhususkan untuk panitia penyelenggaranya. Lalu yang kedua ada membahas kualitas karya. Ini lebih kepada evaluasi dengan kriteria penilaian karya kerajinan tangan atau seni rupa yang ditampilkan di dalam pameran tersebut, sehingga nantinya ada beberapa pertimbangan jikalau kita ingin membuat sebuah pameran lagi untuk cara mendisplay, pada cara pemilihan karya, dan lain sebagainya. Oke, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan dan pembahasan tentang pameran, untuk tugas di pertemuan kali ini boleh teman-teman merancang untuk pameran karya seni rupa yang berdasarkan dari tema pembelajaran di kurikulum 2013 di jenjang sekolah dasar. Jadi teman-teman boleh memilih sesuai karya yang sebelumnya sudah dibuat dan ditemakan, boleh sesuai jenjang kelas, sesuai dengan kesesuaian tema atau pembagian dan pengklasifikasian yang lain ya. Lalu nanti dirancang, setelah itu diselenggarakan dan didokumentasikan dan dilaporkan berupa laporan kegiatan. Sekian untuk pertemuan terakhir di dalam perkuliahan pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Sampai ketemu di minggu depan di minggu UTS. Terima kasih atas atensinya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.